Ya pemirsa, kembali lagi di Breaking News. Kita akan memantau situasi terkini di beberapa titik jalur mudik. Di Merak sudah ada rekan Indra Setiabudi, kemudian juga di Pelabuhan Ciwandan ada rekan Iskandar Nasution, dan nanti kita juga akan memantau situasi di gerbang tol Cikatama. Ya pemirsa, kita ke Merak terlebih dahulu. Indra, bagaimana pantauan pemudik di Pelabuhan Merak? Indra, maaf suara Anda kurang jelas. Baik, Indra, kami akan ke Cikatama terlebih dahulu. Ada rekan Salam Rahmat di sana. Ya Salam, bagaimana situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama? Apakah sudah terjadi kepadatan kendaraan di sana atau puncak arus mudik di sana? Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70, ini memasuki gerbang tol Cikampek Utama 1. Saat ini terpantau kepadatan antrian kendaraan, meskipun ini jumlahnya belum signifikan ya, karena memang untuk puncak arus mudiknya sendiri diprediksi baru mulai akan terjadi pada malam hari nanti. Nah, Sabrina dan juga pemirsa, antrian kendaraan yang terjadi ini memang karena antrian kendaraan untuk mengantri memasuki gerbang tol Cikampek Utama 1, dan dari pihak PT Jasa Marga ini memang mengoperasionalkan sebanyak kurang lebih 22 gardu tol untuk mengurai kemacetan, sehingga kendaraan ini masih bisa melintas dalam kecepatan yang normal. Nah, Sabrina dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa hingga pukul 4 sore hari tadi tercatat ada lebih dari 58.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta untuk menuju ke Tol Jawa dan juga Bandung. Dan saat ini tengah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way dan juga kontraflow. Dan memang terlihat kalau dari pantauan udara atau dari drone yang kami tampilkan saat ini di layar televisi Anda, Sabrina dan juga pemirsa, bahwa memang untuk skema rekayasa lalu lintas yang tengah diberlakukan saat ini adalah one way dan juga kontraflow. Artinya hari ini hanya berlaku kendaraan satu arah menuju ke arah timur Tol Jawa hingga gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Sementara untuk kontraflow sendiri memang masih diberlakukan begitu dari mulai kilometer 47 hingga kilometer 70. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan Sabrina dan juga pemirsa adalah kapan sih waktu yang paling pas untuk pemudik mulai melakukan perjalanan mudiknya. Nah, kalau kita melihat dari data yang dirilis oleh pihak Jasa Marga, ini memang merilis membagi ke dalam 3 klaster begitu Sabrina dan juga pemirsa, di mana untuk klaster yang paling banyak dilintasi oleh para pemudik, jumlah volume kendaraannya terjadi pada pukul 19.30 hingga pukul 5 pagi, atau ini masuk dalam klaster yang ketiga, di mana memang kalau kita perhatikan secara seksama ya Sabrina dan juga pemirsa, kalau kita merujuk pada data pada hari kemarin begitu, jumlah volume yang melintas pada pukul 19.30 hingga pukul 5 pagi adalah sebanyak kurang lebih 42.000 kendaraan di ruas tol Cikatama ini atau Cikampek Utama. Dan memang gambarannya memang di puncak arus mudik pun nantinya juga masih akan sama begitu. Untuk pemudik memang masih banyak yang melakukan perjalanan mudiknya terutama di waktu gelap atau pada pukul 19.30 hingga pukul 5 pagi. Karena memang pemudik ini sengaja untuk melakukan perjalanan mudiknya, animo masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik di waktu tersebut untuk menghindari panas terik matahari maupun juga kemacetan yang berarti. Nah, Sabrina dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwa dari pihak PT Jasa Marga juga sejatinya ini selalu menghimbau agar kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama untuk selalu memastikan saldo e-tolnya ini cukup. Karena memang jika tidak tentunya akan menimbulkan kemacetan atau antrian kendaraan yang cukup panjang ke belakang atau juga hingga mengular begitu, yang nantinya bisa menghambat proses transaksi ataupun juga untuk menghambat waktu perjalanan bagi pengendara itu sendiri maupun juga pengendara lainnya. Sabrina. Baik, tadi Anda menyatakan bahwa ada 22 gardu tol yang disiapkan oleh Jasa Marga. Kemudian apakah ada petugas yang berjaga untuk melakukan jemput bola di gardu tol? Salam.
Ya betul sekali Sabrina dan juga pemirsa, memang ada sejumlah petugas begitu yang membantu dari para pengendara maupun juga pemudik begitu yang akan melakukan tap di bagian gerbang tol Cikampek Utama ini agar nantinya tidak menghambat ataupun juga tidak menjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama ini, yang nantinya memang untuk para petugas ini juga disiagakan begitu agar nantinya para pengendara ataupun juga para pemudik begitu yang hendak melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini untuk selalu memastikan saldo e-tolnya agar selalu cukup agar nantinya memang tidak terjadi adanya penumpukan kendaraan. Nah, Sabrina dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk mayoritas kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi maupun juga bus antar kota antar provinsi yang akan menuju ke sejumlah kota-kota baik itu di tol Jawa maupun juga untuk mengarah ke kawasan Bandung. Sabrina. Baik, terima kasih Salam Rahmat melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Kita beralih ke Indra Setiabudi yang ada di Pelabuhan Merak, Banten. Indra, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak? Baik, selamat sore Sabrina dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten. Pantauan kami hingga sampai saat ini masih terpantau kondusif sekali ya Sabrina dan juga pemirsa, mengingat kalau kita pantau sejak kemarin ini durasi para pengendara ini cukup meningkat pada malam hari hingga dini hari. Dan kalau kita bisa informasikan terkait data Sabrina dan juga pemirsa, SDP mendapati data dari periode H-10 hingga H-5 ini H-4 maksud kami, ini sudah ada hampir 500.000 lebih penumpang yang sudah diberangkatkan dari Pelabuhan Merak menuju Bakahuni, Lampung. Selain itu juga dengan jumlah kapasitas kendaraan ini sudah ada 100.000 kendaraan sudah juga diberangkatkan menyeberangi dari Pelabuhan Banten menuju Bakahuni, Lampung. Adapun juga bahwasanya memang terkait pada hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik 2025 tepatnya di Pelabuhan Merak, Banten. Namun hingga sampai saat ini kami pantau ini sangat kondusif sekali dan dari tol Merak menuju Pelabuhan Merak ini sangat landai sekali, tidak ada antrian. Yang perlu diketahui bahwa Sabrina dan juga pemirsa, seharusnya pihak kepolisian sudah melakukan sistem ganjil genap pada tanggal 27 hingga 30 kemarin. Namun faktanya dikarenakan kondisi masih terpantau stabil, tidak ada antrian maupun kemacetan, kepolisian masih belum melakukan sistem ganjil genap hingga hari ini di ruas tol Tangerang menuju Pelabuhan Merak. Dan selain itu juga pihak SDP juga melakukan sejumlah rekayasa untuk menghindari kepadatan, untuk mengurai masyarakat agar tidak mengalami kepadatan dan kerumunan di area Pelabuhan Merak, yang mana pihak SDP melakukan sejumlah skema, yang mana sepeda motor dan truk yang ingin menyeberang ke Sumatera ini dialihkan ke Pelabuhan Pelindo, Ciwandan, dan BBJ. Untuk Pelabuhan Wikabeton, Lampung, sehingga Pelabuhan Merak tempat saya melaporkan saat ini hanya dikhususkan untuk pejalan kaki saja, mobil pribadi dan angkutan umum selama mudik Lebaran 2025. Adapun juga pihak SDP juga memberlakukan diskon tiket kapal menuju Merak, dari Merak menuju Bakahuni ini sekitar 21% hingga 35%. Dan selain itu juga dalam skema ini kendaraan pribadi dan bus tetap melalui Pelabuhan Merak, sementara sepeda motor serta truk golongan 5B, 4B akan dikalikan seluruhnya untuk ke Pelabuhan Ciwandan untuk mengurai kepadatan. Dan kalau kita pantau sejak beberapa hari kemarin, Sabrina juga pemirsa, walaupun terjadinya kepadatan di area buffer zone ini, namun sangat cepat sekali terurainya lantaran memang ASDP ini sudah menambahkan kapal dari H-5 hingga sampai saat ini. Yang sebelumnya yang perlu diketahui Sabrina dan juga pemirsa bahwa sebelum ini diberlakukan hanya sekitar 30 kapal saja per hari, namun dari H-5 hingga sampai saat ini ada penambahan jumlah kapal yang perharinya ini mencapai 50 kapal untuk mengakomodir para pemudik ataupun lonjakan pemudik yang akan melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Bakahuni, Lampung. Dan selain itu juga
Ya, perlu diketahui Sabrina dan juga pemirsa, himbauan SDP bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan bermudik pada momen arus mudik 2025 ini dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan dipastikan juga kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima dan dipastikan juga Anda sebelum melakukan penyeberangan Anda sudah berada di lokasi pelabuhan Merak 2 jam sebelum keberangkatan. Demikian Sabrina, kembali ke Anda. Ya Indra, bisakah Anda berjalan mendekat kepada para pemudik yang akan menaiki kapal seperti itu? Baik Sabrina, kami akan tunjukkan Anda situasi terkini. Memang nih kalau depan televisi Anda ini adalah area buffer zone Sabrina, yang mana ini ada memiliki hampir 30 baris dari area parkir menunggu keberangkatan atau jadwal keberangkatan dari dermaga 6 menuju kapal feri yang nanti akan memberangkatkan para pemudik ini menuju. Yang menumpuk ini hanya kurang lebih 30 menit paling lama Sabrina dan juga pemirsa, lantaran memang kapal ini cepat sekali proses dalam mengangkut masyarakat ataupun pemudik ini sehingga tidak terjadinya antrian yang cukup lama dalam menaiki kapal, dikarenakan ditargetkan SDP menargetkan bahwa ketika kapal sudah sampai di pelabuhan Bakauheni mereka langsung 30 menit bongkar muat langsung balik lagi ke arah pelabuhan Merak Banten. Ini akan sangat optimal sekali memang Sabrina dan juga pemirsa, lantaran kalau beberapa hari kami pantau tidak ada antrian yang cukup signifikan. Antrian ini hanya saja untuk menunggu saja, menunggu sementara sebelum menaiki area dermaga 6 menuju kapal feri dan akan memberangkatkan para pemudik ini menuju pelabuhan Bakauheni Lampung. Anda bisa saksikan ini saat ini dari 30 area buffer zone ini baru terisi kurang lebih 10 baris area buffer zone Sabrina juga pemirsa. Dan kami akan mengajak Anda untuk mewawancarai salah satu calon penumpang yang akan melakukan penyeberangan pada sore hari ini. Selamat pagi kakak. Oke, kita boleh tahu namanya siapa nih kak? Ibu Lia. Nah, Ibu Lia ini dari mana mau kemana kak? Dari Tangerang mau ke Padang. Wah, ini dengan skema yang dilakukan dari pihak kepolisian maupun juga kebijakan dari SDP sehingga tidak ada kemacetan, karena tanggapan Ibu. Kalau menurut saya bagus, biar nggak ada kesulitan gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan perbandingan dari tahun sebelumnya hingga hari ini, karena pantauan kami dari beberapa hari selama ini tidak ada kemacetan dan antrian cukup signifikan. Gimana itu sebagai pemudik? Kalau tahun kemarin kita nggak mudik ya, mungkin di orang ini Nanti menunggu di area buffer zone ini menuju dermaga 6 kapal ini tidak sama juga menurut gimana Bu? Iya, tidak lama. Oke, Ibu kalau dari mana dan mau kemana Ibu? Dari Tangerang mau ke Padang. Oke, ke Padang ini biasa menempuh berapa lama Bu? Di kapal Bu? Di kapal biasanya cuma 2 jam. Oke, mungkin terakhir Bu saya mau menanyakan ketika ASDP memberikan kebijakan bahwa ini kan semestinya jalur eksekutif ya Ibu ya, tapi diperuntukkan untuk semuanya jalur reguler untuk mempermudah bagi masyarakat dalam melakukan mudik pada tahun 2025 ini. Gimana tanggapan Ibu Bu? Menurut aku mungkin itu yang terbaik untuk ya, biar tidak ada kemacetan dan biar lancar juga di perjalanan. Oke, terima kasih Ibu. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, Sabrina dan juga pemirsa, Anda bisa baru saja kami melakukan wawancara salah satu pemudik yang akan melakukan penyeberangan pada sore hari. Dan kalau kita pantau memang Sabrina dan juga pemirsa rata-rata masyarakat mayoritas akan melakukan keberangkatan dari sore, malam hingga dini hari lantaran cuaca di Pelabuhan Merak. Baik, terima kasih. Waktu siang hari cukup panas sekali. Kembali ke Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan dari Pelabuhan Merak. Kita ke Pelabuhan Ciwandan. Ada rekan Iskandar Nasution di sana. Iskandar, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Ciwandan? Memastikan bahwasannya di Pelabuhan Ciwandan Cilegon Banten pada sore hari ini terlihat terus berdatangan para pemudik khususnya sepeda motor, di mana mereka bersama sanak keluarga
seperti yang tampak dari kaca Anda ini, mereka tetap membawa kerabat keluarga untuk bisa berlebaran di kampung halaman mereka di Sumatera. Nah, hingga saat ini mereka terus mendatangi kantung-kantung parkir yang telah disediakan oleh pihak pelabuhan sendiri, di mana di sini telah disediakan sebanyak 3.000 berkapasitas kantung parkir ini berkapasitas 3.000 unit kendaraan bermotor. Nah, hingga sore hari ini pada tanggal 28 Maret ini ada sebanyak 48.472 orang penumpang yang telah diseberangkan ke Pulau Sumatera, dan ada untuk roda 2 ada sebanyak 32.800 unit kendaraan, dan untuk truk sebanyak 5.478 truk, Sabrina. Ya, jika terjadi penumpukan kendaraan, antisipasi yang diberlakukan di sana seperti apa? Dan kapan puncak arus mudik diprediksi akan terjadi di Pelabuhan Ciwandan? Ya, baik. Memang puncak arus mudik memang diprediksi pada malam hari ini, di mana beberapa wilayah seperti di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan di Kabupaten Tangerang, beberapa pabrik atau beberapa perusahaan telah meliburkan karyawannya. Hal ini akan berdampak terhadap banyaknya jumlah penumpang yang akan memasuki Pelabuhan Ciwandan karena mereka harus mudik ke kampung halaman mereka di Pulau Sumatera. Nah, diprediksi ada sekitar 100.000 lebih, dan untuk mengantisipasi lonjakan ini, pihak pelabuhan sendiri akan mempercepat proses bongkar muat kapal, di mana saat ini ada 3 dermaga dan ada 8 kapal yang beroperasi hilir mudik dari Pelabuhan Ciwandan menuju Wika Beton di Lampung, Sabrina. Baik, terima kasih Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Ciwandan. Ya pemirsa, tadi kita melihat laporan langsung dari Pelabuhan Merak, ada Indra Setiabudi, kemudian juga dari Pelabuhan Ciwandan ada Iskandar Nasution, dan juga dari Gerbang Tol Cikatama ada Salam Rahmat. Diprediksi di ketiga tempat ini bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada hari ini. Ya pemirsa, di layar televisi Anda kita melihat situasi terkini di Gerbang Tol Cikampek Utama, kemudian juga di Pelabuhan Ciwandan dan juga Pelabuhan Merak, Banten. Di Gerbang Tol Cikampek Utama terlihat kendaraan mengular di dekat gardu tol ini. Dan tadi menurut informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini sedang dilakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah atau one way dan juga kontraflow, karena puncak arus mudik sendiri diprediksi akan terjadi pada hari ini. Kemudian di Pelabuhan Ciwandan sendiri terlihat kendaraan roda 2 mengular antrian memasuki Pelabuhan Ciwandan, dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa pihak dari pelabuhan sendiri menyiapkan sejumlah kantong parkir untuk mengurai penumpukan kendaraan yang memasuki Pelabuhan Ciwandan. Demikian breaking news kali ini pemirsa. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.